Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan terus mengkaji pembelajaran dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan manfaat kepada diri kita sebagai bekal untuk mengisi sisa kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Salat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan insyaallah sampai kepada kita. Pada kesempatan yang sangat berbahagia insyaallah kita akan mengkaji salah satu hadis yang mudah-mudahan bisa kita petik pelajaran dari pembelajaran kita. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ibnu Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala makana minka wala abali. Rasul SAW menjelaskan kepada kita terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, beliau mengatakan, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli seberapa banyak dan besarnya dosamu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada kita lagi, ya ibnu Adam, lau balagat dhunubuka ana nas-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak. Kemudian Nabi SAW melanjutkan hadisnya dengan mengatakan, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau datang meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni engkau. Lalu dilanjutkan sabda Rasulullah SAW, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka law utaitani biqurabil urdi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dengan sabdanya, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku, kata Rasulullah SAW, dengan kesalahan sepenuh bumi, engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun dengan sesuatu, maka aku akan temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunanku. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan bahwa hadis ini hasan dan sahih. Pelajaran yang dapat kita ambil jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah terkait hadis di atas adalah, yang pertama, kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa kita. Hal yang kedua, maaf Allah dan ampunan Allah itu lebih luas dan lebih besar dari dosa seorang hamba jika dia meminta ampun dan bertobat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Dialah semata yang maha pengampun bagi orang yang mau bertobat dan selalu senantiasa beristighfar. Lalu yang keempat, tauhid adalah pokok ampunan dan sebab satu-satunya untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Kemudian yang kelima, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, membuka pintu harapan bagi ahli maksiat untuk segera bertaubat dan menyesal betapa banyak dosa yang dia lakukan, maka insya Allah akan segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha memiliki kemurahan
pada Quran surat ke-23 ayat 118, kemudian Quran surat ke-6 ayat 133, dan Quran surat ke-7 ayat 56. Selanjutnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak putus asa dalam bertaubat kepada Allah. Terdapat pada Quran surat ke-39 ayat 53, Quran surat ke-5 ayat 74, dan Quran surat ke-3 ayat ke-135. Semoga ya Bunda Tuan Puan bisa memahami daripada penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang baru saja kita sebutkan, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua dalam mengisi sisa kehidupan kita. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.